اللهم صل عليه. مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله. أما بعد. Alhamdulillah, jemaat yang saya muliakan segenap para satid, para tokoh, para sepuh, ini sepuh semuanya, bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, terutama keluarga besar Masjid An-Nur. Masjid An-Nur, semoga semua yang hadir mendapatkan cahaya insyaAllah. Amin. Dengan berkah ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hubungan kita sama Nabi Muhammad SAW itu setiap saatnya itu memang harus naik level. Ada orang itu hubungannya sama Nabi yang pokoknya sekedar kagum. Ada yang sekedar yang percaya tapi tidak beriman pun juga ada. Ketika Rasulullah SAW beliau menyampaikan nanti di akhir zaman orang Muslim akan memerangi orang-orang Yahudi, dibunuh orang-orang Yahudi, sampai nanti kalau ada di antara mereka ada yang berlindung di belakang pohon, ada yang berlindung di belakang batu. Nanti pohonnya bicara, batunya bicara. Pohonnya bicara, batunya bicara. Hadza Yahudi warai faqtulhu. Ini ada Yahudi di belakangku, maka bunuhlah dia. Begitu. Ini orang Yahudi itu mereka nyerang itu semuanya tuh kan dibombardir, sampai tidak ada batu tersisa pun tuh, semua dibuat puing-puing semuanya. Kenapa? Karena tahu nanti itu jadi musuh mereka. Batu pohon itu nanti akan jadi musuhnya mereka. Kecuali satu pohon, namanya pohon gharqad. Pohon gharqad itu mirip seperti pohon kaktus. Yang jelas di Pasuruan mungkin tidak ada, mungkin pohon gharqad mungkin tidak ada. Tapi mereka akhirnya nonton pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena tahu ini temannya. Jadi kalau cuma sekedar percaya sama Nabi, Yahudi juga percaya sama Nabi, Zionis percaya sama Nabi. Mereka percaya sama Nabi. Artinya levelnya kita sama Nabi masa hanya seperti mereka. Ada sekedar percaya, ada sekedar mengagumi. Banyak tokoh-tokoh dunia menulis tentang Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ada namanya Michael Hart, itu tulis tentang manusia paling berpengaruh di dunia Nabi Muhammad. Ya mereka kagum sama Nabi. Yang percaya ada walaupun non Muslim, yang kagum ada walaupun non Muslim. Kalau Muslim ada yang sekedar mengharap keberkahannya. Ya pokoknya maulid hadir, nanti ada pengajian hadir, pokoknya jalan baca sholawat berkah. Nanti kalau kadang-kadang dengarkan ceramah baca sholawat, utangnya lunas, akhirnya baca sholawat. Nanti utangnya udah lunas, lupa nggak sholawat lagi, kan ada yang begitu. Nah, pokoknya sekedar hanya cari berkah aja. Pokoknya yang penting sholawat berkah, punya utang sholawat utang lunas. Nanti kalau utangnya lunas, udah ada sholawat lagi. Nanti punya utang lagi, sholawat lagi. Ada gitu. Ada yang disebut itu ya pokoknya berkah terutama ketika susah. Zaman sekarang susah semua, banyak susah semua. Dari banyak orang jadi sholawat sekarang. Terus ada yang mengharapkan syafaat. Karena tahu amal potongannya, amalnya susah untuk bisa masukkan dia ke surga. Amalnya akan susah untuk bisa masukkan dia ke surga. Sehingga ya pokoknya aku ya pengen dapat syafaatnya Nabi. Dapat syafaatnya Nabi. Sehingga apapun yang dalam hubungan sama Nabi itu berharap, banyak yang udah bersyafaat, aku bertolong sama Nabi, aku udah neraka. Ada yang begitu. Ada yang levelnya sampai pada level itu. Tapi yang paling istimewa yang seperti Syaikhul Rahman Ad-Dibai,
Berarti menulis Tutur Rahimahul Hamid dan para ulama-ulama besar lainnya, mereka tuh levelnya sudah cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Artinya ketika mereka baca sholawat itu, mereka sholawat itu karena memang kerinduannya sama Nabi, memang kerinduannya sama Nabi. Dan itu kalau sudah ada rindu sama Nabi itu berarti min khawasil mu'minin. Tashwiqat lisami'in min khawasil mu'minin. Ya, berarti sudah mengatakan Maulid ini saya buat di sifat-sifat Nabi ini, saya tulis semuanya itu tujuannya apa? Orang yang dengar akan rindu sama Nabi, tapi ketika levelnya dia sudah min khawasil mu'minin, min khawasil mu'minin. Level kita sama Nabi dengan acara-acara Maulid seperti ini, dengan acara seperti ini, di Rabiul Awal kita disuni buat Maulid Nabi, buat Maulid Nabi, buat Maulid Nabi. Harapannya selesai buat Maulid kita naik level, kita naik level jadi orang yang cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Levelnya itu naik jadi orang yang cinta dengan Nabi. Mana sih orang yang cinta dengan Nabi? Orang yang cinta dengan Nabi itu ya mereka udah tidak mikir dirinya, yang dipikirkan itu semua adalah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau setelah wafatnya Nabi, itu kalau sudah malam beliau itu duduk dari tapi kakinya, lututnya dua itu diangkat, berasa itu diadep tembok, lalu kepalanya dimasukkan di antara kedua lututnya sambil beliau berulang-ulang kali beliau mengatakan wa syauqah ila Rasulillah, wa syauqah ila Rasulillah, wa syauqah ila Rasulillah. Rindunya aku dengan Rasulullah, rindunya aku dengan Rasulullah, rindunya aku dengan Rasulullah. Itu diulang-ulangi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia saking cintanya luar biasa sama Nabi Muhammad. Itu istri beliau satu, Sayyidina Asma binti Umais. Kalau lihat itu kemudian nanti lihat itu bisa sangat lama dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan waktu yang sangat lama kalau ditegur nanti dilihat itu sudah berlinang air mata karena mengulang-ulang seruan rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita naik ke level itu biar kita jadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin. Kita naik ke level itu biar kita jadi orang yang selamat dunia akhirat. Sahabat-sahabat Nabi itu makanya sahabat Nabi itu tidak perlu maulid. Jangan bangga, tidak perlu maulid. Karena orang kan kadang-kadang ada yang pemahamannya gak ada. Loh, sahabat gak mau kita. Sahabat Nabi tidak usah maulid. Sahabat Nabi itu di rumahnya dibahas Nabi. Di rumah yang dibahas ada pernah satu sahabat. Dia ingin tahu ini rumah-rumah ini setelah wafatnya Nabi apa yang diomong di dalamnya. Karena rumah dulu itu kan bukan beton, kan banyak dari pelepah kurma. Jadi kalau orang ngomong di dalam rumah itu di luar itu bisa kedengaran suaranya. Itu ketika mereka lewat itu lihat rumah-rumah itu semua ceritanya tentang Nabi. Ada yang cerita pengalaman perangnya sama Nabi, ada yang cerita pengalaman safarnya sama Nabi. Semuanya ceritanya tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang Rasulullah SAW. Jadi tidak perlu maulidan sahabat. Di pasar itu yang dibahas Nabi. Di masjid dosa tanya. Semua yang dibahas itu tentang Nabi. Sehingga sahabat tidak usah maulid. Setiap saatnya mereka maulid. Jadi Abu Bakar pernah lewat di satu tempat, kemudian saya itu beliau duduk. Lalu beliau jalan lagi. Kenapa? Dulu aku ingat Nabi lewat sini, Nabi duduk juga, makanya aku juga duduk. Lewat di jalan itu ingatnya Nabi. Jalan itu ingatnya Nabi. Anda perlu maulid kalau seperti itu. Nah kalau kita ini tiap hari informasinya tokoh kan kita dapat. Kita kan bawa HP. Hari ini anggota DPR macam-macam semua cerita, bahkan masa mudanya. Masa muda Indonesia kayak mana gitu.
cerita perjalanan hidup tahu semua. Besok nanti muncul tokoh lagi, muncul kita bahas terus, kita baca. Informasi tokoh itu masuk ke kepala kita terus. Ini ganti tokoh yang lain, terus seperti itu, dan seperti itu. Jatahnya tentang Nabi kapan? Tentang Nabi kapan? Berapa banyak di antara kita yang masih sangat minim pengetahuannya tentang Rasulullah SAW. Sehingga kalau ditanya, Nabi itu hijrah setelah tinggal berapa tahun di Mekah, Isra Mi'raj itu setelah berapa tahun di Mekah, Perjanjian Hudaybiyah setelah berapa tahun di Madinah, Fathu Makkah setelah berapa tahun, itu nggak ngerti. Tidak bisa menceritakan tentang Nabi karena memang minimnya informasi yang masuk tentang Rasulullah SAW. Dulu tuh anak-anak kecil zaman sekarang kan dipegangi HP orang tuanya, pegangannya HP, iPad, tab, kan gitu-gitu pegangannya kan. Dia pegang remote yang dilihat YouTube. Anak-anak kecil dulu, saya masih ingat. Saya punya keluarga itu setiap datang gitu pergi keluar kota, itu datang oleh-olehnya buku sejarah Nabi. Saya pakai gambar, cuma ada gambar Rasulullahnya lah ya. Sejarah Nabi, perang Badar, ada bukunya. Jadi kita masuk itu kan baca pasti. Lagi sejarah Nabi, perang Uhud. Nanti terus ada terus. Kalau sudah bulan Maulid buat acara lomba-lomba kayak 17-an. Ya 17-an. Nanti cerdas cermat tentang kehidupan Nabi. Sebutkan 2 perempuan yang pernah menyusui Nabi. Kita kan tahu Halimah ya, Halimah tahu semuanya. Ada Suwaibah al-Aslamiyah, itu juga pernah menyusui Rasulullah SAW. Begitu juga Sayyidah Aminah itu juga sempat menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi levelnya kita itu sudah harus naik. Kita semua jadi orang yang cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan pernah berkecil hati seakan-akan wah kita kan ada hidup di zaman Nabi. Kan kita itu sahabat enak kan hidup di zaman Nabi itu. Justru dulu itu ada satu sahabat, itu saya baca riwayatnya. Sahabat ini punya pemikiran agak aneh, tapi itu buat kita itu menginspirasi. Sahabat itu bilang gini, waktu meninggalnya Rasulullah SAW, orang-orang kan ngomong, aduh, seandainya saya dulu yang mati baru Nabi. Saya takut hidup setelah wafatnya Nabi, saya nanti kena fitnah, saya nanti gini-gini macam-macam. Ada seorang sahabat namanya Ma'an bin Adi. Dia dengan lantang dia mengatakan, aku malah senang kalau Nabi Muhammad wafat dulu sebelum aku wafat. Tapi kenapa? Dia pemikiran ekstrim. Yang lainnya kan kalau bisa saya dulu yang mati baru. Jadi kita tidak sempat merasakan hidup tanpa Nabi, tapi dia tidak. Saya kalau bisa tidak apa-apa. Nabi wafat baru saya tidak apa-apa. Kenapa? Karena aku akan menunjukkan nusabbiquhu maitan kama nusabbiquhu hayyan. Aku akan menunjukkan sebagaimana hidupnya Nabi. Aku tuh menjalankan konsekuensi keimanan. Aku ya tetap ibadah ya tetap hormat tetap solid. Setelah wafatnya Nabi, aku tidak akan berubah. Tetap cintaku sama Nabi tidak akan berkurang. Aku akan buktikan itu sama Rasulullah SAW. Nah kita kemarin dari hari zaman pun juga sama. Kita buktikan ya Rasulullah walaupun kita tidak hidup di zamanmu, tapi kita bisa cinta kepadamu. Ya orang-orang cinta kepadamu. Dan banyak orang-orang yang cinta sama Nabi itu luar biasa itu banyak. Orang-orang soleh itu banyak sekali. Dulu ada yang orang soleh belum meninggalnya belum lama, namanya Kiai Umar Tumbu, karena jualan tumbu. Kiai Umar Tumbu itu sangat tua, meninggalnya mungkin belum ada 10 tahun yang lalu. Beliau waktu mondok di Termas itu bareng sama Kiai Hamid Pasuruan.
Kiai Umar itu cintanya sama Nabi luar biasa. Luar biasa. Itu pernah ditanya, beliau pernah silaturahmi ke sana beberapa kali. Itu pernah ditanya, Kiai Umar itu kalau sholawat itu berapa kali? Sholawat itu berapa? Berapa kali? Maka setelah itu Kiai Umar itu kemudian menjawab, saya tuh sholawat nggak pernah tak itu. Kenapa? Ya pokoknya saya sholawat terus, istirahatnya saya sholawat baru nanti ketika saya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Itu sholawat itu tak baca terus, tidur sholawatnya, tidur sholawat terus, tak pernah lepas saja itu. Nanti setelah mimpi ketemu baru saya berhenti sholawat. Itu belum lama, tapi tidak ketemu Nabi, tapi bisa juga jadi orang yang cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tidak harus ustaz, harus siapapun bisa. Beberapa tahun lalu itu waktu zaman belum banyak YouTube, orang kalau mau lihat tayangan luar negeri itu pakai parabola nanti ada channel-channel luar negeri dia juga bisa lihat. Jadi pernah ada satu channel tapi di daerah Timur Tengah, mungkin wilayah Irak atau mana pokoknya, tidak jauh dari Arab Saudi. Itu ada seorang mutawif, pembimbing umrah, itu yang cerita. Dia pernah membawa rombongan untuk ibadah haji atau umrah. Di antara rombongan itu ada seorang perempuan sudah sangat tua. Di mukanya itu ada tumor beratnya 1 kilo. Berarti 1 kilo. Itu mau berangkat. Dan ngomongnya dia tidak banyak ngomong wajib atau tidak banyak ngomong. Dia cuma ngomong di permohonan ini, saya pengen ziarah Nabi. Akhirnya ini keluarganya itu waktu muntarkan, waktu perpisahan sama jenazah. Tidak yakin balik karena itu jalannya dari negaranya itu jalan darat untuk sampai ke Mekah dan Madinah. Itu jalan darat. Di waktu ngantar perempuan itu keluarga udah nganggap ini pamitan kematian. Kayak muntarkan jenazah, mengiringi jenazah, keluarga jenazah. Dan betul memang sudah sangat tua, jalan darat jauh, di mukanya ada tumor. Orang kalau ada tumor kan nahan sakit terus, masyaallah. Kita selamat semua insyaallah. Sakit macam-macam, Allah ja'alna min 'abidil ihsan la 'abidil imtihan insyaallah. Setelah itu sampai ini perempuan tidak lemes, memang namanya itu fisik tua. Tapi begitu terusnya ngomong di bis itu kan, sebentar lagi kita akan masuk ke kota Madinah, langsung seger. Setelah itu begitu turun bisnya, semua orang yang ngurusin koper ini, bang, saya kopernya terserah mau ditaruh di mana terserah. Saya langsung pengen ziarah Nabi. Itu jalan dengan gagah sampai kayak anak muda. Kalau sebelumnya udah payah jalan seperti mobil-mobilan itu jalan dengan semangat. Ini perempuan bisa. Kalau orang tuh mau membiasakan diri, mau mentarbiyah hatinya untuk cinta sama Nabi Muhammad, ya dia pasti akan bisa mendapatkan cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu majelis maulid yang diadakan dimanapun juga, di sini seperti mungkin nanti malam kita yang kumpul yang ikut mungkin kumpul di Masjid Jami dan